Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Perianti Yunisi. Saya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Dewi Sari 2, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, dan sebagai mahasiswi di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada materi mengkaji dan mengaji Quran Surat Atin dan hukum bacaan nun sukun dan tanwin di kelas 4 bab 6 semester 2. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk KM-nya untuk memimpin doa. Siap baca doa belajar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, Ade Pak. Sakit. Ya, Amelia. Hadir. Anastasia. Rizky. Dea siapa? Dinda Ardila Agusti. Fatir. Kenapa? Ya, izin. Hana. Ya. Meida. Muhammad Azwar. Kenapa? Sakit. Muhammad Dayan. Naufal. Kenapa? Acara keluarga. Olivia. Putri Maulida Sofa. Ya. Ravandra. Apa lagi? Izin. Siti Zahra Humaira. Riansyah. Zidan. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dea. Silakan Dea ke depan. Dan untuk semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi
Yang pertama, peserta didik mampu membaca Quran Surat Atin dengan tartil. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya. Nah, pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, sudahkah kalian mengaji hari ini? Sudah. Yang kedua, ceritakan pengalamanmu belajar di rumah. Siapa yang bisa menjawab? Sok, ya, Mengaji di rumah bagi saya adalah kesempatan untuk merenung, menguatkan iman, dan memperbaiki diri. Suasana yang tenang membuat setiap huruf yang dibaca terasa lebih dalam dan penuh makna. Ya, terima kasih untuk dia. Tepuk tangan. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, apakah kalian masih ingat kalian kemarin belajar apa? Belajar tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, kita akan melakukan tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran hari ini, kalian perhatikan. Amati gambar berikut ini. Silakan diamati selama 2 menit saja. Silakan amati. Ya, gambar ini menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Sedang melakukan tadarus Al-Quran. Sedang melakukan tadarus Al-Quran. Ya, sedang melakukan tadarus Al-Quran. Murid ini sedang melakukan tadarus Al-Quran. Nah, selanjutnya dengan materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang Quran Surat At-Tin. Quran Surat At-Tin diambil dari ayat yang pertama. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Dan hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu antaranya izhar, ifa, idgham dan ikhfa. Nah, sebelumnya kita membaca dulu Quran Surat At-Tin bersama-sama. Sok dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Ya, dilanjut pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya. Ada 5 hukum bacaan. Yang pertama jelas atau hukumnya dinamakan dengan izhar. Ya. Izhar ada berapa huruf? 6. Ada 6 huruf, yaitu
yaitu alif, ha, kho, ha, ya. Nah, contoh bacaan dari hukum ijhar yaitu ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Dibacanya jelas. Ajrun. Enggak dibacanya ajrum. Tidak dibaca ajrum. Tidak dibaca ajrum, tapi dibacanya jelas. Ajrun ghairu mamnun. Kenapa dibacanya jelas? Karena ada apa? Ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Nah, bertemu dengan huruf ghain. Yang itu dibacanya jelas dan hukum bacaannya izhar. Hukum bacaan yang kedua yaitu dibacanya samar dan mendengung. Hukum bacaan apa? Ikhfa. Nah, hukum bacaan ikhfa. Ada berapa ayat? Ada berapa huruf dari ikhfa? 15. Sebutkan. Suaranya menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau disebut dengan idgham. Ya, idgham ada dua. Yang pertama idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna ada berapa huruf? Ada 4 huruf. Yang pertama ya, nun, mim, waw. Ya. Nah, contoh bacaannya apa? Kenapa ini dibacanya mendengung? Kenapa ini dibacanya disebut dengan idgham biguna? Karena tanwin bertemu dengan waw. Karena tanwin bertemu dengan waw. Terus idgham yang kedua, idgham apa? Bilaguna. Ada berapa huruf? 2. Ada 2 huruf. Yang pertama lam, ro. Ya, idgham biguna, bilaguna. Nah, contohnya apa? Baca. Ghafurur rahim. Kenapa disebut dengan atau dibaca dengan idgham bilaguna? Karena ada apa di ayat ini? Ghafurur rahim. Karena tanwin bertemu dengan ro, ya, dibacanya mendengung, ya, dimasukkan. Nah, hukum bacaan yang keempat. Ya, hukum bacaan yang keempat yaitu mengubah suara M menjadi M atau disebut dengan huruf atau hukum ikhfa. Ada berapa huruf hukum bacaan ikhfa? Ada 1 yaitu ba. Ya. Ba, contoh dari kalimatnya atau dari ayatnya apa? Wallahu basirun bima ta'malun. Ada apa di sini? Ba. Ya, ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi dibacanya dengan hukum bacaan ikhfa. Ya. Lanjut. Nah, setelah kalian tadi mempelajari hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin, Quran surat Atif. Nah, sekarang ada tugas dari ibu. Ya, nanti ibu bagikan tugas dari ibu yaitu mempasangkan ayat dan terjemahannya. Ya, misal wattini wazzaitun. Artinya apa? Demi buatin dan buah
2C itu. Nanti kalian pasangkan ayat ini, ayat ke-1 pasangkan demi negeri, demi 2 dan 2C itu. Nah, itu Pak Ibu bagian LKPD. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya, pensil, artinya. Ayat dengan arti. Lanjut untuk LKPD yang kedua. LKPD yang kedua, ini tadi kan kalian memasangkan ayat dengan artinya. Nah, sekarang yang kedua, silakan kalian mencari contoh hukum bacaan yang terdapat dalam surat At-Tin. Contoh yang pertama, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama ini ada hukum apa? Hukum izhar. Hukum izhar. Contoh bacaannya, nah yang tadi apa? Ajrun ghairu mamnun. Silakan kalian diisi di sini. Ajrun ghairu mamnun. Untuk mempresentasikan pekerjaan kalian secara berkelompok ke depan kelas ya. Kelompok 1 ke depan, bawa LKPD-nya. Ya. Silakan. Ayo semua kelompok 1. Ayo. Saya dari kelompok 1. Sudah menyelesaikan. Terima kasih, tepuk tangan. Presentasi dari kelompok 2. Ayo, siapa? Kelompok 2. Ya. Sok, silakan kelompok 2 sini. Ayo. Wah. Sok. Ini dari kelompok 2. Sudah menyelesaikan LKPD. Terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut ke kelompok 3. Ayo nih, kelompok 3. Sini, ayo. Ayo sini. Kelompok 3. Siapa yang mau bisa masuk? Saya menyelesaikan tugas kelompok LKPD. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Lanjut kelompok ke-4. Silakan, Rian. Presentasikan. Ya. Saya dari kelompok 4 sudah menyelesaikan tugas kelompoknya. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Lanjut untuk langkah selanjutnya yaitu kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya. Apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ya. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini yaitu surat At-Tin merupakan surat yang tergolong dalam surat Makkiyah. Surat yang ke-95 yang terdiri dari 8 ayat ini merupakan surat yang memiliki arti At-Tin. Yang kedua, hukum bacaan nun sukun dan tanwin yaitu diantaranya izhar, ikhfa, dan idgham. Ya, lanjut. Nah, pembelajaran hari ini ya sudah selesai. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, pada pertemuan selanjutnya, pada pembelajaran
semuanya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya dibaca dalam kehidupan sehari-hari, ya terutamanya di dalam sholat. Ya. Nah, sebelum kita selesai, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu, baca doa pulang terlebih dahulu. So, silakan Lia, dipimpin baca doa pulangnya.